saya temukan sumber petaka yang sebenarnya dari kehancuran kemunduran kita adalah membangun kehidupan tidak berlandaskan Islam. Kalau bernama Islam, hampir setiap orang, setiap kelompok madhab mengatakan kita ini Muslim. Bahkan masing-masing beranggapan diri mereka paling Islami. Padahal Islam yang artinya berserah diri sama sekali tidak terdapat dalam diri mereka. Tapi yang kita pertanyakan, bagaimana kita orang yang beriman yang seharusnya mengangkat pemimpin yang beriman, yang adil, yang amanat. Kenapa kok bisa hari ini sekalian terpilih seorang gubernur Muslim? Kenapa? Karena mereka bersatu, kita berpecah belah. Oleh karena itu tidak berguna baginya nama sebagai Islam atau partai Islam kalau tidak jujur, kalau khianat, kalau tidak menepati janji. Maka mereka semua adalah kalangan orang-orang munafik. Dan bagaimana mungkin orang-orang munafik di saat memimpin akan menguntungkan Islam dan kaum muslim? Yang jelas Islam bukan dibangun atas dasar etnik, bukan atas dasar bangsa, bukan atas dasar madhab, bukan atas dasar partai. Kalau warga DKI tidak mau berislam, berserah diri kepada Allah, bersatu, maka azab Allah akan turun. Jadi pemahaman agama kita harus benahi kembali. Kefanatikan kita harus hapuskan. Tapi gantikan dengan loyalitas kita untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman sebagaimana Rasul dulu membangun sahabatnya. Hanya riwayat yang sesuai dengan Al-Quran, yang benar-benar dari Rasul, yang lain adalah kebohongan yang diada-adakan untuk merusak agama Allah. Karena tidak mampu untuk mengubah Al-Quran, maka mereka berdusta atas nama Rasul, hingga Rasul mengatakan, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan dia menyiapkan tempatnya dalam api neraka. Maka atas dasar ini hari ini sekarang kita nyatakan bahwa kita orang yang beriman, yang berserah diri pada Allah, menolak kepemimpinan orang yang tidak beriman di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasul TV menampilkan acara di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas. Baik, untuk pelajaran hari ini mari kita buka surat Ali Imran, insyaallah mulai dari ayat 18. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini alhamdulillah merupakan hari yang baru. Hari yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Allah berikan kita kesempatan untuk dapat mengerjakan amal-amal saleh sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan peran kita sebagai khalifahnya di atas muka bumi. Memperbaiki perilaku kita, menyesuaikan pandangan hidup kita dan perilaku kita sesuai dengan ketentuan dan keridhaan Allah. Ini yang harus kita lakukan dengan kesempatan yang Allah berikan pada kita.
bukan kita menghabiskan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk mengurus dunia kita yang terpisah dari tujuan hidup kita. Kita akan melanjutkan pagi hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala beberapa ayat dari surah Al-Imran dimulai dari ayat 18. Marilah bersama-sama kita membuka renungan kita dengan membaca Ummul Quran, memohon pada Allah agar memudahkan kita untuk dapat memahami ayat-ayat sucinya, memahami agamanya secara jelas, gamblang, benar, sesuai dengan keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk dapat betul-betul menyesuaikan hawa nafsu kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tak mungkin kita dapat melakukan hal tersebut tanpa bantuan dan pertolongan Allah. Marilah bersama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memperindah, mempercantik ciptaan kita semua. Demikian pula alam raya yang dibangun, diciptakan Allah dengan penuh keindahan, penuh keharmonian dan keseimbangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari asal usul yang begitu rendah. Dimulai dari sari pati tanah,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan sperm, demikian pula ovum. Sperm dan ovum atau sperma dan telur. Manusia berkembang biak, pria dan wanita. Allah berikan mereka akal, fikiran, berikan mereka pendengaran dan penglihatan. Semua ini Allah berikan agar manusia merenung dan berpikir. Bertanya pada dirinya, dari mana dia berasal? Siapa yang telah menciptakan dirinya? Mengapa dia hidup di atas muka bumi ini? Untuk apa tujuan hidupnya? Lalu setelah kehidupan dunia ini kemana dia akan pergi? Ini pertanyaan yang terus akan menghantui manusia sepanjang kehidupannya. Walaupun hawa nafsunya, angan-angannya, saat dia mabuk, dia lupa pada pertanyaan tersebut. Tapi manusia akan tetap berhadapan dengan pertanyaan tersebut yang tidak akan dapat dielakkan. Maka hadirin sekalian, sebelum manusia mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia akan hidup dalam kegelisahan. Nah, Allah terangkan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia yang telah memperindah, mempercantik segala sesuatu yang diciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Lalu Allah memulai penciptaan manusia, itu kakek kita yang pertama, nenek kita langsung diciptakan dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Lalu Allah setelah itu menciptakan anak keturunannya, berkembang biak dari sari, dari cairan yang begitu rendah, yang berbau tidak sedap, yang keluar dari saluran kotoran. Tsumma sawwah, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya. Padahal kita semua berasal dari asal usul yang begitu rendah. Wa nafakha fihi min ruhi. Lalu Allah tiupkan ruh kehidupan ke dalam makhluk tersebut. Ini merupakan rahasia besar yang tidak kita ketahui hakikatnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, akal fikiran, dan juga perasaan. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana dia akan bersyukur sedangkan dia tidak pernah merenung, tidak pernah sama sekali bertanya akan tujuan hidupnya, dari mana dia berasal, siapa yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat karunia, siapa yang telah menciptakan dirinya dengan penuh keseimbangan. Bagaimana dia akan menghargai Tuhannya? Nah, alam raya, langit, bumi, demikian pula hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, satwa, dan kehidupan yang terdapat di lautan termasuk diri kita merupakan ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Sang Pencipta hanya satu, tiada sekutu baginya. Dia Maha Tahu, Maha Bijaksana. Alam raya seluruhnya menyaksikan akan pengetahuan Allah dan kebijaksanaannya. Tanpa ilmu kebijaksanaan tak mungkin akan lahir kehidupan yang demikian sempurna. Dan mustahil adanya pencipta, pemerintah di alam raya ini selain dari Allah. Karena kalau ada, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran disebabkan pertarungan, pertempuran antara Tuhan-Tuhan yang memperebutkan kekuasaannya dan menancapkan pengaruhnya. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi terdapat Tuhan-Tuhan selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Mengingat manusia, di samping mereka diberikan akal, mereka juga diberikan hawa nafsu. Nah, inilah yang membuat manusia berselisih satu dengan lainnya disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, masing-masing ingin mencari kepuasan. Baik berlomba-lomba dalam mengejar kekayaan, kedudukan, pengaruh,
membanggakan apa yang Allah berikan yang seharusnya mereka syukuri, mereka banggakan harta maupun keluarga dan anak. Untuk menjaga keseimbangan hidup manusia dalam suasana yang penuh dengan keadilan, agar si kuat tidak berbuat sewenang-wenang, sekaya tidak memperalat si miskin, demikian pula yang berilmu, Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya yang berisikan hukum dan peraturan yang menjaga keseimbangan dan keharmonian kita, sebagaimana alam raya dan seluruh isinya yang penuh keseimbangan dan keharmonian. Dan hal ini dinyatakan oleh Allah dalam kesaksiannya yang didukung oleh seluruh fakta bukti di alam raya. Syahidallah, Allah bersaksi. Kesaksiannya dituangkan melalui ayat-ayat yang dapat kita lihat. Annahu la ilaha illahu, bahwa di alam raya ini tidak terdapat Tuhan selain dari Allah. Mustahil adanya Tuhan selain dari Allah. Mustahil ada sekutu bagi Allah. Wal malaika, para malaikat juga turut bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Qaiman bil qist, mereka semua bersaksi bahwa Allah memerintah dengan penuh keadilan. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain dari Allah. Al-Aziz, Al-Hakim, dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini merupakan dasar yang paling utama yang harus kita fahami. Dan inilah hadirin sekalian dasar keimanan kita dan keislaman kita. Mengapa kita beriman dan berserah diri kepada Allah? Karena dari Allah kita berasal, kepada Allah kita kembali, dan kepada Allah kita bersandar bergantung dalam seluruh kehidupan kita. Tidak ada sama sekali sandaran pegangan bagi kita, harapan, kecuali hanya Allah. Sebagaimana alam raya tunduk di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Maka atas dasar ini lahirlah pedoman hidup yang sesuai dengan fakta kenyataan yang terdapat di langit dan di bumi, yang semuanya berasal dari Allah, tunduk kepada Allah, kembali kepada Allah, termasuk kita semua. Inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang diterima, yang diperkenankan oleh Allah hanyalah Islam, yaitu ajaran yang dasarnya berserah diri kepada Allah. Siapa yang membangun kehidupannya di atas dasar agama ini, berserah diri kepada Allah, dialah yang selamat. Yang tidak, maka dia akan tergolong orang yang celaka. Oleh karena itu, kehidupan kita bila kita bangun atas dasar berserah diri kepada Allah, niscaya keadilan akan tegak. Manusia akan hidup rukun. Yang kuat tidak akan berbuat aniaya, yang lemah demikian pula yang kaya terhadap yang miskin. Yang saya maksudkan dari kata Islam ini bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar nama, tapi ucapan, nama, dan sesuai dengan apa yang di hati kita dibuktikan melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, siapa-siapa yang membangun kehidupannya bukan atas dasar al-Islam, berserah diri kepada Allah, dia akan selalu mengalami kegagalan. Siapa yang membangun kehidupannya atas dasar etnik, atas dasar madhab, atas dasar partai, atas dasar ras, semua adalah orang-orang yang membangun kehidupan mereka di atas tatanan jahiliyah. Oleh karena itu, mereka orang yang merugi. Kalau mereka tidak bertaubat, maka mereka orang-orang yang kelak akan dikumpulkan bersama kaum musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan. Hingga Allah jangan tegas mengatakan bahwa Nabi bukan pemimpin dari mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka hingga mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, kamu bukan dari mereka, wahai Rasulullah. Ini ketegasan dari Allah. Oleh karena itu, kenapa bangsa kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam selalu gagal dalam perjuangannya? Bahkan pasca kemerdekaan, setelah terusirnya Belanda. Kenapa? Apa sebabnya? Kita umat Islam tidak dapat sama sekali tampil untuk memimpin dengan penuh kebenaran dan keadilan.
untuk dapat mengayomi seluruh anak bangsa dan menunjukkan bahwa Islam itu sebagai ajaran rahmatan lil alamin. Mengapa? Karena kita bukan membangun kehidupan kita di atas asas Islam, tapi atas dasar etnik, atas dasar mazhab, atas dasar sekte, partai. Masing-masing yang terfikir dalam benak mereka hanya kepentingan keuntungan mereka. Dan subhanallah pada masa Belanda, Belanda betul-betul berhasil memecah belah, menata bangsa kita pada kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Dia mendorong pertentangan, mendorong perselisihan, hingga Belanda dengan penuh kenikmatan dapat menguasai negeri kita 350 tahun. Padahal Islam datang sebelum kedatangan Belanda maupun Portugis. Belanda menikmati betul-betul kesenangan. Saya dengar langsung dari seorang tokoh Al-Irsyad. Bagaimana hadirin sekalian, Belanda sengaja menata orang-orang keturunan Arab, membagi mereka pada kelas dan kasta-kasta, lalu menciptakan pertentangan di antara mereka. Ini sebuah kesalahan betul-betul yang mesti kita perbaiki. Ternyata kita tidak belajar dari masa lampau. Kalau di kalangan keturunan Arab dibagi hadirin sekalian kepada kasta, kepada tingkatan-tingkatan yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Nabi kita. Malah Nabi kita menyatukan para pemuka Quraisy dengan orang-orang yang berasal dari kalangan hamba sahaya, disatukan dalam Islam. Bukan bersatu dalam kabilah Quraisy, bukan bersatu dalam kabilah Tamim, bukan bersatu dalam kefanatikan terhadap kelompok, tapi dengan tegas Rasul mengatakan al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman bersama orang yang beriman, satu sama lain bagaikan bangunan yang saling topang menopang. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukan innamal habaib innamal habaib ikhwah, innamal irsyadiyun rahmah, atau innamal habaib ikhwah, innamal irsyadiyun ikhwah. Begitu pula innamal nahdiyun ikhwah atau innamal muhammadiyun ikhwah. Sama sekali tidak. Atau innamal jawiyun ikhwah, innamal sundawiyun ikhwah, tidak. Persaudaraan bukan dibangun atas dasar etnik, suku, bangsa, kelompok, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Yang diakui Allah orang-orang yang beriman bersaudara. Ini merupakan fakta, realita yang tidak dapat diingkari. Oleh karena itu musuh-musuh Islam berupaya betul-betul hadirin sekalian untuk memecah belah umat Islam. Karena dengan perpecahan mereka dapat menikmati suasana yang aman, tentram, kepentingan mereka berjalan. Yang berlangsung di Suriah, yang berlangsung di Yaman, yang berlangsung di Mesir, dimanapun juga. Semua itu hadirin sekalian sebagai pelajaran yang amat jelas bagi kita bagaimana Israel tidur dengan ayam, bahkan menikmati hasil keuntungan dari senjata yang mereka jual. Tanpa mereka meneteskan darah, tapi korban berjatuhan di tengah-tengah bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab mengalami kemunduran, ketertinggalan? Karena mereka bukan membangun agama mereka di atas dasar Islam, tapi mereka sebahagian ada yang berjuang demi urubah bangsa Arab. Yang ini merupakan hal yang bersifat jahiliyah. Demi madhab juga ini merupakan jahiliyah, berhala-berhala baru. Madhab bukan berasal dari Allah, dari Rasulnya, berasal dari orang-orang yang datang setelah Rasul. Seharusnya ini hanya sekedar pendapat, bukan menjadi satu fanatisme yang membuat seorang loyal kepada madhabnya, kepada kelompoknya maupun etniknya. Ini fakta yang menyedihkan. Bagaimana saya betul-betul hadirin sekalian merasakan selama sekian lama dengan pengalaman saya berkumpul, bergesekan dengan sekian banyak orang, baik di negeri kita maupun di negara Arab, saya temukan sumber petaka yang sebenarnya dari kehancuran kemunduran kita adalah membangun kehidupan tidak berlandaskan Islam. Kalau bernama Islam, hampir setiap orang, setiap kelompok madhab mengatakan kita ini Muslim.
Bahkan masing-masing beranggapan diri mereka paling islami. Padahal Islam yang artinya berserah diri sama sekali tidak terdapat dalam diri mereka. Saya akan membuka fakta. Fakta ini fakta yang betul-betul pahit. Di tengah-tengah bangsa Arab sebagai pelajaran. Karena ini merupakan hal yang sudah terbuka hadirin sekalian. Dahulu keturunan Arab satu dengan lainnya hidup dalam keadaan rukun. Damai, tentram. Mereka berusaha berniaga sambil mereka mengembangkan dakwah mereka. Dakwah yang mereka bawa, dakwah yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Mereka pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang, dari usaha mereka membangun masjid, lembaga-lembaga pendidikan. Begitu pula mereka menyumbangkan dana mereka untuk membangun perjuangan Islam. Kemudian hadirin sekalian, dari masa ke masa, pada tahun 1900-an mereka mendirikan Jamiat Khair. Di sana berkumpul semua kalangan, baik dari kalangan Alawiyinnya, dari kalangan non-Alawiyinnya, Gabailnya, begitu pula dari kalangan saudara-saudara kita yang berasal dari Provinsi, bersatu bersama-sama mendirikan sekolah, tidak ada pertentangan dan perbedaan. Sampai akhirnya disebabkan persoalan-persoalan etnik, persoalan-persoalan hadirin sekalian, kesukuan, disebabkan karena kefanatikan yang bersumber bukan dari ajaran Islam, akhirnya lahirlah hadirin sekalian Al-Irsyad. Lahirnya Al-Irsyad disebabkan karena mereka merasa tidak puas dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh sebahagian Alawiyin. Tadinya mereka semua rukun di Jamiat Khair. Bahkan dari sana lahir tokoh-tokoh terkemuka. Akhirnya dari kalangan Alawiyin menyaksikan Al-Irsyad berdiri sebagai tandingan. Mereka datang kepada seorang tokoh terkemuka di Bogor, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Di tempat kediamannya berkumpul semua kalangan, tidak ada perbedaan, baik itu Alawiyinnya, non-Alawiyinnya, demikian pula pribuminya, semua betul-betul bersatu. Dari kalangan tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Alawiyin datang kepada Habib Abdullah bin Muhsin, mengatakan bahwa ikhwan kita kalangan Gabail mendirikan Al-Irsyad. Kita akan mendirikan Rabita Alawiyah khusus untuk Alawiyin. Habib Abdullah bin Muhsin mengatakan, jangan kalian lakukan. Ini bukan Rabitah tapi Rabidah, yang artinya bukan ikatan tapi akan membuat kalian mendekam. Pada saat itu Jamiat Khair, walaupun sudah lahir Al-Irsyad, masih terdapat sekian banyak non-Alawiyin dari kalangan Gabailnya dan lain sebagainya bersatu bersama-sama. Nah, kalangan pengusaha dan tokoh-tokoh yang terbawa oleh kefanatikan jahiliyah, yang tidak menyadari peran mereka yang diajarkan Rasul sebagai rahmatan lil alamin, tidak mendengarkan nasihat Al-Habib Abdullah bin Muhsin yang mengatakan bahwa yang kalian dirikan bukan rabita ikatan. Karena Islam tidak mengajarkan kita untuk membangun ikatan atas dasar nasab, tapi rabidah yang artinya mendekam. Kalian akan terpenjara dalam kandang, mendekam, dan penjara tersebut kalian yang buat sendiri. Tidak didengarkan. Akhirnya mereka mendirikan Rabitah. Semenjak saat itu terpisahlah hadirin sekalian. Dari kalangan non-Alawiyin mereka bersatu berkumpul dalam Irsyad. Sedangkan Alawiyin mereka bersatu di bawah naungan Rabitah. Lalu kita bertanya, apa hasil yang mereka dapatkan baik dari Al-Irsyadnya maupun dari Rabitahnya? Pertentangan yang tidak pernah berakhir, perselisihan, pertentangan, perbedaan pendapat, kemunduran.
Karena apa? Karena mereka penjara diri mereka dalam penjara yang mereka buat walaupun terbuat dari emas. Berbeda orang yang merdeka dengan orang yang dalam penjara. Begitu pula hadirin sekalian, kita lihat lahirnya NU sebagai kelahiran yang mulia dengan tujuan untuk mengirim delegasi ke Saudi Arabia yang berupaya untuk melakukan pembongkaran terhadap makam Rasul. Demikian pula makam para sahabat dan keluarga Rasul. Muhammadiyah berdiri dengan tujuan mulia. Tapi sayangnya kefanatikan para pengikut ini membuat jarak antara umat Islam berseberangan dimanfaatkan oleh Belanda, diadu domba, dipecah belah. Oleh karena itu pada saat kita masih kanak-kanak, kita lihat hadirin sekalian bagaimana kita tumbuh di kalangan NU selalu mengingatkan hati-hati si fulan Muhammadiyah beda sama kita. Dari kalangan NU pun demikian. Dari kalangan Muhammadiyah juga bersikap hal yang sama. Kemudian setelah itu muncul Persis. Belanda betul-betul hadirin sekalian merasakan bahwa ini anugerah bagi mereka. Membuat bangsa Arabnya berpecah belah padahal pada saat itu mereka punya peran sebagai pembawa penerangan bagi bangsa kita. Tapi karena disibukkan dengan pertentangan dan perselisihan, akhirnya mereka kehilangan peran mereka. Allah tidak membantu mereka, mendukung mereka karena yang mereka perjuangkan bukan agama Allah, tapi yang mereka perjuangkan adalah kefanatikan. Padahal Allah mengatakan intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian berjuang untuk membela agama Allah, Allah akan membela kalian dan mengukuhkan pijakan kalian. Tapi yang diperjuangkan pada saat ini bukan Islam. Pertentangan yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu hanya iman, Islam dan bertauhid kepada Allah yang dapat menyatukan kita. Pertentangan hanya melemahkan kekuatan kita. Subhanallah diungkapkan pada lagu yang dinyanyikan semenjak tahun 60-an. Tapi umat Islam tidak belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar. Oleh karena itu bangsa Arab, baik itu di Mesirnya, Saudi Arabianya, negara teluknya, Yamannya, ulama tidak sedikit sekolah-sekolah Islam. Tapi bagaimana Zionis berhasil memecah belah, mengadu domba di antara mereka. Pertarungan yang terjadi di negara Arab semua demi kepentingan Zionis dan Amerika, bukan untuk Islam. Oleh karena itu ketika Houthi berkuasa di Yaman dan Houthi bersama kalangan Ahlus Sunnah tidak pernah terjadi pertentangan. Ketika Houthi mengambil alih pemerintahan, sebelumnya tidak pernah ada persoalan. Karena Zaidiyah diakui oleh pihak mereka sebagai apa? Sebagai kalangan Syiah yang mereka anggap tidak sesat. Netanyahu langsung berangkat ke Amerika menghadiri pertemuan AIPAC, yaitu American Israel Affair Community kalau tidak salah. Yaitu satu lembaga yang dibangun untuk betul-betul menyatukan kepentingan Amerika dan Israel. Sebetulnya dibangun untuk mengendalikan Amerika di bawah kendali Israel. Di mana tokoh-tokoh Yahudi yang berkuasa di AIPAC merupakan kalangan-kalangan yang betul-betul punya pengaruh di Amerika, yang berpengaruh terhadap Kongres Amerika, demikian pula berpengaruh terhadap pemerintahan Amerika. Netanyahu 2 hari setelah Houthi berkuasa, dia berangkat ke Amerika. Di AIPAC dia menyerang Obama yang membiarkan pengaruh Iran berkuasa di Yaman. Obama berdiam, tidak mampu berbicara apa-apa. Kemudian dia berangkat ke Kongres. Di Kongres juga dia menyampaikan ceramahnya, minta dukungan Kongres untuk menyerang Yaman. Ternyata seminggu kemudian yang melakukan serangan bukan Amerika maupun Israel, tapi yang melakukan serangan Saudi Arabia bersama negara teluk menyerang Yaman. Kalau satu tetes darah saja sudah merupakan laknat, apalagi darah sekian banyak orang. Houthi jumlah mereka tidak banyak, tapi yang menjadi korban begitu banyak. Isu Syiah Sunnah dikembangkan di permukaan. Semua ini jahiliyah. Semua ini jalan menuju api neraka. Oleh karena itu, jalan keselamatan hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama jalan hidup yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Kalau kalangan habaibnya, kalangan gabailnya, kalangan juga non-Arabnya, semua bersatu dalam Islam, tidak akan ada persoalan.
Oleh karena itu, bercerminlah kita semua. Kenapa hadirin sekalian, mayoritas penduduk dan warga DKI yang beragama Islam, Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, kok bisa memilih Ahok yang non-muslim? Kalau soal etnik, dia saudara kita. Islam tidak dibangun sama sekali atas dasar etnik. Yang ada iman dan kufur, Islam dan ingkar. Bukan etnik Arab atau etnik Cina dan lain sebagainya. Tapi yang kita pertanyakan bagaimana kita orang yang beriman yang seharusnya mengangkat pemimpin yang beriman, yang adil, yang amanat. Kenapa kok bisa hari ini sekalian terpilih seorang gubernur muslim? Kenapa? Karena mereka bersatu. Kita berpecah belah. Sewaktu kita diberikan amanat, kita khianat. Orang mengaku muslim, tapi sifat munafik ada padanya. Bohong, khianat, tidak menepati janji. Ini sifat orang-orang munafik. Oleh karena itu tidak berguna baginya nama sebagai Islam atau partai Islam. Kalau tidak jujur, kalau khianat, kalau tidak menepati janji, maka mereka semua adalah kalangan orang-orang munafik. Dan bagaimana mungkin orang-orang munafik di saat memimpin akan menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan ittasa'al kharqu 'ala raqi'i. Ini sobekan terlalu banyak di sana sini hingga orang yang mau menambal menjahit bingung. Waktu ditambal sini karena sudah rapuh sobek. Semakin dijahit semakin sobek. Itu keadaan masyarakat Islam yang tercabik-cabik, yang betul-betul dalam keadaan rapuh, lemah. Sebahagian menyerang Ahok, bahkan menyerang juga etniknya. Menutup mata juga dari kebaikan yang ada padanya. Sebahagian lagi membela Ahok secara membuta. Padahal mereka orang-orang Islam membelanya secara membuta, bahkan lebih mengutamakan pemimpin yang bukan Islam daripada yang Muslim. Kemudian logika mereka, non-Muslim yang adil lebih baik dari orang Islam yang tidak adil. Seharusnya bukan begitu perbandingannya. Seharusnya mana yang lebih baik, Muslim yang adil dengan non-Muslim yang adil. Kok kenapa perbandingannya? Mana lebih manis, madu apa jadam? Ini tidak adil betul-betul. Apakah di antara sekian banyak warga DKI yang beragama Islam tidak ada yang lebih baik dari Ahok, yang lebih jujur? Ada, cuma persoalannya partai tidak mendukung. Ormas tidak mendukung, apalagi atas dasar madhab. Yang satu diangkat, hati-hati si fulan dari kalangan Muhammadiyah, hati-hati fulan bukan orang NU, hati-hati fulan dari kalangan ini atau kalangan itu. Ini berita-berita yang beredar di media-media Islam. Yang saya sampaikan ini merupakan kenyataan yang pahit. Saya tahu banyak orang yang sakit hati dengan apa yang saya sampaikan. Karena sebahagian yang saya sampaikan merupakan rahasia yang tertutup bagi sebahagian orang. Yang jelas Islam bukan dibangun atas dasar etnik, bukan atas dasar bangsa, bukan atas dasar madhab, bukan atas dasar partai. Kalau warga DKI tidak mau berislam, berserah diri kepada Allah, bersatu, maka azab Allah akan turun. Nah, kalau kita ingin menandingi Ahok bukan dengan mencaci, bukan dengan mencemoohkan dirinya, bukan juga dengan memaki-maki etniknya. Itu perbuatan yang dilarang dalam agama. Tapi tampil dengan elegan, tampil dengan cara yang benar, yang adil, ajak umat untuk betul-betul memilih seorang pemimpin yang jujur, adil, amanat. Dan kalau bisa bukan dari kalangan orang yang pernah menjabat, yang memimpin negeri kita sebelumnya. Jangan orang-orang yang sudah terkontaminasi karena dia punya uang kita angkat. Tidak, cari pemimpin yang baik. Kalau mereka dulu bisa mengangkat Ahok ke permukaan, padahal dia bukan orang yang dikenal, bisa mengangkat Jokowi juga ke permukaan, padahal dia orang yang tidak dikenal kecuali di Solo. Kenapa kita tidak bisa cari orang bawah yang adil, yang jujur, kita dukung bersama-sama? Mulai timbul pertentangan, wah madhabnya beda sama kita. Bukan golongan kita, bukan ini kita. A'udzu billah, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum tatanan jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Tidak, apakah ada yang lebih baik tatanan hukum yang datang dari Allah? Ada yang lebih baik yang datang dari Allah Ta'ala?
bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Jadi pemahaman agama kita harus benahi kembali. Kefanatikan kita harus hapuskan. Tapi gantikan dengan loyalitas kita untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman sebagaimana Rasul dulu membangun sahabatnya. Ada pemuka Quraisy, ada kalangan mawali yang berasal dari hamba sahaya. Semua bersatu membaur. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Tapi yang ada inna akramakum indallahi atqakum. Jadi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam, bukan nama Islam. Bukan hanya sekedar nama yang tercantum dalam KTP kita sebagai seorang muslim, bukan. Tapi menuntut dari kita untuk patuh tunduk berserah diri kepada Allah. Saya mohon maaf kalau fakta-fakta yang saya sampaikan ini menyinggung, menyakiti sebagian orang. Tapi ini harus saya sampaikan. Harus saya terangkan agar kita tidak mengulangi lagi kejadian tragedi yang terjadi di Suriah maupun di Yaman. Tapi kalau sudah kita sampaikan, mereka masih mengikuti hawa nafsu mereka. Ada yang bekerja, berjuang untuk kepentingan Saudi. Secara membuta membela Saudi Arabia padahal jelas-jelasan pemerintahannya jauh dari tuntunan Islam. Ada yang bekerja demi kepentingan Iran, ada yang bekerja demi kepentingan asing barat. Kalau kita tidak, kita hanya mau berbicara, bekerja untuk keridhaan Allah. Inna waliyallah alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Waliku adalah Allah yang menurunkan Alkitab sebagai pedoman hidup kita dan dia akan membela orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan hal ini dapat memberikan strum dan peringatan bahwa selama ini kita salah. Kita membangun perjuangan kita di atas dasar dan fondasi yang lemah yang tidak mendapatkan keridhaan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cukup sudah seorang mengatakan ana Alawi, ana Tamimi, ana Gabali, atau seorang mengatakan juga ana Salafi, ana Nahdi, ana Muhammadi, atau seorang mengatakan ana Syi'i. Saya merasakan nama-nama ini semakin hari semakin menjijikkan karena korban yang berjatuhan begitu banyak. Tapi katakan ana Muslim wa nahnu muslimun, dan mari kita buktikan keislaman kita melalui perilaku pekerjaan kita, bukan hanya bicara, ceramah, retorika, atau mencaci ke sana, memaki kemari karena tidak mampu berbuat baik atau lebih baik dari orang lain. Kita mencaci maki, bahkan mengingkari kelebihan yang ada pada orang lain. Inna dina indallahil Islam. Lalu kita bertanya, apa sebabnya terjadi pertentangan dan perselisihan? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan, pertentangan di antara para ahli kitab, termasuk kita semua, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah datang pengetahuan, penjelasan, keterangan yang jelas yang datang dari Allah. Kenapa? Baghyan bainahum. Mereka telah dipecah belah oleh hawa nafsu angkara murka, oleh fanatisme, oleh perjuangan demi kepentingan baik pribadi, kelompok maupun golongan. Semua ini telah mencabik-cabik umat Islam. Bukan mereka mengikuti bimbingan Allah, tapi mengambil ayat Allah untuk mendukung kepentingan mereka. Dari Islam yang artinya berserah diri kepada Allah, loyal kepada Allah, berganti dengan fanatisme kepada kelompok dan golongan yang mencabik-cabik persatuan mereka. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, dan siapa saja yang ingkar kepada ayat Allah, maka Allah maha cepat hisabnya. Saya atau Anda, kita semua tidak lama bakal kembali kepada Allah. Kebohongan yang kita buat tidak akan berlangsung lama. Kefanatikan kita tidak akan menolong kita. Tapi wala kita, loyalitas kita untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, itulah yang akan menyelamatkan kita dan akan menyatukan kita semua. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Kalau mereka mendebat kamu wahai Rasulullah, mereka juga
tidak menerima apa yang kau sampaikan, menentang, membantah, mendebat kamu, tidak perlu banyak bicara kepada mereka. Faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Katakan, umumkan bahwa aku telah menyerahkan jiwa dan ragaku teruntuk Allah. Wa man ittaba'an, demikian pula orang-orang yang ikut bersama aku, mereka semua berserah diri menyerahkan jiwa dan raga mereka teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum, dan katakan pada para ahli kitab, demikian pula masyarakat ummiyin, masyarakat Arabnya. Aslamtum, apakah kalian siap untuk berserah diri? Ini pertanyaan yang Allah perintahkan pada Rasulnya untuk berkata pada mereka, aslamtum, apa kalian siap untuk berserah diri? Begitu juga kita katakan pada umat Islam yang mengaku sebagai orang Islam, baik itu Syiahnya, Sunnahnya, NU-nya, Muhammadiyahnya. Aslamtum, apa kalian siap untuk berserah diri kepada Allah? Meninggalkan kefanatikan, menggantikan dengan loyalitas untuk Allah, Rasulnya, orang yang beriman. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau berserah diri kepada Allah, menanggalkan semua kefanatikan, menyerahkan loyalitas mereka untuk Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman, berarti mereka telah mengikuti petunjuk Allah. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, wahai Rasulullah, tugas kamu hanya menyampaikan dan menerangkan. Wallahu basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah tahu perbuatan mereka, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, bahkan bisik-bisikan mereka. Begitu pula kita mengajak umat Islam untuk kembali kepada Allah, berserah diri padanya, menanggalkan kefanatikan. Mari kita bangun agama hidup kita atas dasar agama yang benar, keislaman kepada Allah. Ayat-ayat Allah begitu jelas. Tapi sayang, kita mengajak kepada ayat-ayat Allah, mereka mengatakan Ustadz Hussein Qur'ani. Padahal ini merupakan satu keberuntungan kalau saya diberikan gelar Qur'ani. Berarti hari sekali ini merupakan kemuliaan yang tak terhingga karena Nabi juga Qur'ani. Beliau tidak lepas dari Al-Quran. Adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi, terbagi dua, ada yang sejalan dengan Quran. Karena itu betul-betul merupakan sunnah Nabi, ada kebohongan yang mengatasnamakan Nabi. Yakinlah, hanya riwayat yang sesuai dengan Al-Quran, yang benar-benar dari Rasul, yang lain adalah kebohongan yang diada-adakan untuk merusak agama Allah. Karena tidak mampu untuk mengubah Al-Quran, maka mereka berdusta atas nama Rasul, hingga Rasul mengatakan, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan dia menyiapkan tempatnya dalam api neraka. Maka atas dasar ini hari ini sekarang kita nyatakan bahwa kita orang yang beriman, yang berserah diri pada Allah, menolak kepemimpinan orang yang tidak beriman di atas kita. Kalau orang Hindu ingin memimpin di Bali, silahkan. Begitu pula kalau mayoritas penduduk beragama Kristen, orang Kristen memimpin, silahkan. Tapi kita orang yang beriman, kita menolak pemimpin yang bukan Islam. Karena nas Al-Quran begitu jelas. Tetapi tidak cukup hanya sekedar pernyataan yang kita ucapkan, atau orang Islam memahami hal ini. Orang Islam wajib bersatu, bekerja sama, menanggalkan kefanatikan, pertentangan, perselisihan di antara mereka, kemudian memilih pemimpin yang adil. Campakkan semua partai-partai yang selama ini telah banyak hari ini sekalian merugikan bangsa kita, negara kita, mempermainkan rakyat dan kepentingan mereka. Tinggalkan semua mereka, angkat orang dari bawah, kemudian calonkan. Sebagaimana Ahok mendapatkan dukungan dari sekian banyak orang, calonkan seorang pemimpin yang adil, yang bajik, walaupun tidak pernah dikenal sebelumnya. Kita ambil dari bawah orang-orang yang sama sekali tidak terlibat oleh praktek-praktek kolusi maupun korupsi, orang-orang yang tidak sama sekali berada pada doktrin kepentingan kelompok dan golongan, jujur, calonkan tapi ambil sumpah daripadanya. Kalau sampai dia berkhianat, rakyat berhak untuk mengadili dirinya, karena dia dipilih oleh rakyat, bukan oleh partai. Mudah-mudahan insya Allah pada pemilihan yang akan datang, kita berhasil mengangkat gubernur yang beriman, yang bertakwa, yang mengayomi umat dengan penuh kebenaran. Karena Islam, agama yang ingin membangun kehidupan di atas keadilan. Bukan hanya orang Islam, orang non-Islam akan diperlakukan dengan seadil-adilnya.
Kalau yang ada pada saat ini kita lihat konglomerat hitam yang merajalela bekerja sama dengan pejabat. Yang heran ulama juga ikut mendoakan sebahagian dari mereka karena menerima keuntungan dengan mengorbankan rakyat. Sebagaimana kita jumpai penderitaan rakyat Palestina yang begitu berat, ternyata sebahagian orang berangkat menuju ke Israel menjumpai Netanyahu, merasa bangga bertemu dengan Netanyahu. Sebahagian dari mereka orang Islam. Kalau non-Islam tidak kita heran. Karena kekafiran menyatukan di antara mereka. Mereka tidak akan pernah sayang kepada kaum muslimin. Di mulut mereka berkata baik, tapi di hati mereka penuh kebencian. Itu Quran yang mengatakan. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Sungguh mengherankan kalian. Kalian mencintai mereka, percaya pada mereka, sedangkan mereka tidak cinta dan percaya pada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kalian beriman kepada seluruh Alkitab sedangkan mereka tidak beriman. Sungguh mengherankan keadaan orang Islam terhadap sesama saudaranya tidak percaya, bahkan bermusuh-musuhan. Quran ditinggalkan, fanatisme ditegakkan, menggantikan loyalitas yang dibangun atas dasar Al-Quran dan petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan dan saya sampaikan. Saya berlepas diri segala kefanatikan kepada kelompok, golongan, etnik dan lain sebagainya. Dan saya hanya berserah diri kepada Allah sebagaimana yang ditawarkan oleh Rasul. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Katakan pada seluruh ahli kitab dan mereka kalangan ummiin bangsa Arab yang pada saat itu hidup dalam kesahajaan, apakah kalian siap berserah diri? Kita jawab, aslamtu wajhiya. Aku pasrahkan jiwa dan ragaku lillahi rabbil alamin, sebagaimana yang diucapkan Ibrahim. Maka kita mengajak umat Islam untuk berbenah, memperbaiki diri, memperbaiki pandangan hidup kita, paradigma hidup kita, demikian pula sikap dan perbuatan kita, agar kembali kejayaan Islam dan kemuliaannya tampil. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semua, menyadarkan kita mau kembali kepada kebenaran. Kalau seandainya mereka menyambut kebenaran, maka semua untuk kembali kepentingan mereka. Saya tidak pernah berupaya untuk membangun kelompok dan golongan atau membangun kepentingan di atas kepentingan masyarakat, rakyat atau para pendengar, tapi saya mengajak umat untuk bersama-sama berjalan menuju Allah, berserah diri kepadanya, dan saya ingin membebaskan tanggung jawab saya sebagai seorang yang dibekali ilmu untuk menyampaikan apa adanya, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Walaupun hal ini tidak disukai oleh kebanyakan orang yang membangun kehidupan mereka di atas kefanatikan, tapi mereka tidak akan dapat menyelamatkan kita di hari kemudian nanti. Tidak akan dapat memberikan manfaat bagi kita atau mencelakakan kita, melainkan dengan izin Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Silaturahim dan Rasil TV yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, masih di acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan dari, gak disebut nama nih. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tolong kasih pencerahan kepada warga Ki Jakarta, karena di pengajian-pengajian tempat saya juga banyak ibu-ibu yang mau memilih pemimpin non-muslim. Dan dia pertanyaan lagi, kenapa Ustadz kita ini kan kita negara demokrasi, tentunya kita boleh bebas memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Kita sebagai umat Islam yang berserah diri kepada Allah, dengan sendirinya kita hanya tunduk kepada Allah dan apa yang sejalan dengan keridhaan Allah.
Mengapa hal ini hadirin sekalian kita lakukan? Karena kita berasal dari Allah. Kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hadapan Allah. Demokrasi adalah satu madhab, aliran yang dibangun dengan dasar dari rakyat kembali kepada rakyat. Di hadapan demokrasi, orang bodoh sama orang pintar suaranya sama. Yang berilmu, yang bijaksana dengan orang yang tidak berakal, dengan orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya, suara mereka sama, tidak berbeda. Oleh karena itu hukum berasal dari rakyat, kemudian kembali kepada rakyat. Padahal kita tahu diri kita, langit bumi bukan berasal dari rakyat, tapi langit bumi dan seluruh isinya berasal dari Allah dan diatur oleh Allah. Maka Allah dengan rahmatnya menurunkan hukum-hukum yang mengatur kehidupan kita. Yang mau menerima demokrasi, menolak hukum Allah, silahkan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai orang yang beriman, Quran dengan tegas menyatakan kalau kita beriman. Kalau Anda bukan beriman, itu bukan merupakan, kalau Anda tidak beriman, ayat-ayat ini hanya memberikan peringatan kepada kalian. Memberikan peringatan, ancaman kepada kalian. Kalian tidak akan lama hidup dalam kehidupan dunia ini. Kalau kalian sekarang dengan harta kalian, kedudukan kalian, dan jaringan kalian, kalian bisa berbuat semena-mena. Berapa lama kalian akan hidup? Kalian akan meninggalkan semua ini, kalian juga akan kembali kepada Allah. Nah, pada saat itu kalian akan menyaksikan apa-apa yang dahulu kalian tidak pernah bayangkan. Peringatan Allah akan terbukti, janji-janji Allah untuk orang yang beriman juga akan terlaksana. Nah, bagi kita orang yang beriman, tidak mungkin kita akan menerima cara hidup, pedoman hidup yang berasal bukan dari Allah. Oleh karena itu, Allah membangun kehidupan kita atas dasar loyalitas kita pada Allah sebagai Tuhan kita, kepada Rasulnya sebagai Rasul duta yang diutus, kemudian di atas dasar kebersamaan bersama orang-orang yang beriman sebagai saudara kita, dan pemimpin kita yang ditentukan oleh Allah untuk membuat persepsi dan loyalitas kita satu adalah pemimpin orang yang beriman. Karena kalau tidak beriman, loyalitasnya berbeda. Begitu pula keyakinannya berbeda. Tidak mungkin mereka akan memperjuangkan apa yang kita yakini. Tapi kalau mereka mayoritas non-Islam, silahkan. Kalau kita yang mayoritas Islam, masa kita menerima pemimpin yang bukan Islam? Itu pertanyaannya. Nah, kalau orang bertanya bagaimana seandainya yang ada pemimpin non-Muslim yang dianggap baik dan adil, sedangkan calon yang berasal dari orang Islam tidak adil. Jadi satu, hadirin sekalian, pertanyaan yang tidak benar dan salah. Kalau sampai kita orang Islam tidak bersatu dan tidak mampu mencari calon yang baik, yang adil dan jujur, maka kita semua umat Islam bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bercuci tangan dari perbuatan mereka yang lebih mengutamakan hawa nafsu, fanatisme mereka, daripada mengangkat memilih seorang pemimpin yang beriman, bertakwa, dan mampu betul-betul untuk membuktikan kebenaran Islam, dan Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Maka saya tidak akan memilih kalau yang ada non-Muslim yang dianggap adil, kemudian seorang yang beragama Islam tapi khianat. Karena di mata saya Muslim atau orang Islam yang khianat, yang tidak jujur, yang tidak menepati janji, yang mengkhianati amanat, saya anggap bukan orang Islam. Munafik, dan orang munafik fid darkil asfali minan nar. Jadi dua-duanya bagi saya orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, maka saya tidak akan memilih, saya tidak akan bertanggungjawabkan, saya tidak berani bertanggungjawabkan sikap saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemahaman saya mengenai seorang Muslim itu orang yang berserah diri pada Allah, yang jujur, amanat, menepati janji. Kalau tidak, seperti yang Rasulullah bilang, ayatul munafik thalath, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau bicara bohong. Wa idza tumina khan, kalau diberikan amanat khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia menyalahi janjinya, walaupun dia dari partai Islam, kita bercuci tangan daripadanya. Yang harus kita lakukan,
bersatu berjuang, mumpung ada kesempatan untuk mencari pemimpin yang beriman, bertakwa. Tidak harus seorang yang sarjana, seorang yang memiliki gelar PhD atau master, biar tamat SMA, jujur, adil, baik, dan tahu apa yang dikerjakan, kita bisa pilih dirinya, kita dukung rame-rame. Bukan jadi masyarakat yang kehilangan sama sekali semangat, frustasi, tidak punya sama sekali semangat untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu seorang pejuang dari barat pernah berkata, saya lupa namanya, setiap orang menginginkan keadilan, tapi sedikit orang yang siap berkorban demi keadilan. Maunya hanya menikmati hasil kerja orang lain. Saya punya seseorang murid tinggal di Belanda. Kemudian dia berkata, Ustadz, saya lebih suka tinggal di Belanda karena Belanda negara yang teratur, negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Di Indonesia keadaannya berbeda. Saya bilang kalau semua orang profilnya seperti kamu, maka negeri kita ini betul-betul akan menjadi negara yang memalukan. Masa kamu hanya bisa menikmati hasil apa yang dibangun orang lain, kamu tidak berpikir bagaimana pulang dari Belanda untuk membangun negeri kamu, bangsa kamu. Berjuang dong. Bukan justru kamu lebih suka menikmati hasil kerja orang lain, tidak punya semangat. Ini kalau bangsa budak seperti ini tidak akan mungkin maju. Oleh karena itu kalau kita cinta keadilan, kita harus berjuang demi keadilan, bukan cuma menjadi penonton. Ahok jujur adil, kita hargai dalam sebahagian hal. Tapi apa kamu sebagai orang Islam tidak pernah berpikir bagaimana untuk mengangkat mencari pemimpin yang adil dan muslim? Nggak harus dari PKS, nggak harus dari P3. Nggak harus dari Golkar, dari PDIP, dari rakyat jelata juga bisa dicari. Asal betul-betul loyalitas kita untuk Allah. Tapi kalau sudah untuk etnik, untuk kelompok, untuk golongan, atau pandainya hanya mencaci maki ke sana kemari, ya kita hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi tolong, jangan perbandingannya kalau pemimpin non-muslim adil, sedangkan orang Islam yang tidak adil. Di mata saya, dua-duanya tidak memenuhi syarat. Orang Islam yang tidak adil, tidak memenuhi syarat. Karena dia seorang munafik dan sama dengan orang kafir. Sedangkan non-muslim yang adil, keadilannya hadirin sekalian, kita juga berhati-hati. Karena agendanya kita tidak tahu, loyalitasnya berbeda dengan kita. Jangan kalau kita bermain catur, tertipu terpedaya dengan pion yang jadi umpan buat kita, kuncung yang menjadi umpan, begitu pula benteng tahu-tahu skakster. Ini yang terjadi hari ini sekalian. Seharusnya orang Islam mempercayakan kepada sesama orang yang beriman, yang bertakwa, adil. Jangan mempercayakan seperti orang Nazaruddin, atau orang-orang seperti dia, atau Sanusi, yang menegakkan syariat Islam, berjuang untuk menegakkan syariat Islam. Tahu-tahu ternyata perbuatannya wal'iyadzubillah kotor. Oleh karena itu hati-hati orang dengan berpakaian Islam, teriak-teriak menggunakan nama Islam, mau menegakkan syariat Islam, lihat cara hidupnya, kebersihannya bagaimana. Begitu pula jiwanya, apakah jiwanya sektarian apa tidak. Kalau jiwanya sektarian, jangan ditoleh, jangan dipilih. Ini akhirnya bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar buat umat Islam. Jadi kita berharap mudah-mudahan kejadian masa lampau ketika Masyumi pecah gara-gara kefanatikan terhadap madhab tidak terulang lagi. Belajar dari masa lampau. Wahai para pemimpin Islam, bangunlah, sadarlah, bersatulah. Jangan kalian memperjuangkan sesuatu yang akan menjerumuskan kalian ke dalam api neraka jahanam. Jadi dalam hal ini kita ingin pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang adil. Itu pilihan kita satu-satunya. Tidak ada pilihan yang lain sebagaimana agama yang kita pegang, inna dina indallahil Islam. Dan orang yang sedang ribut pada saat ini mau mencalonkan A atau B dari kalangan Islam atau mereka yang mendukung Ahok, saya sama sekali tidak ada hubungan dengan mereka. Saya hanya memberikan dukungan suara bagi mereka-mereka yang mendukung pemimpin yang adil beriman. Itu yang kita akan bertanggungjawabkan bersama-sama. Wallahu a'lam. Satu lagi? Baik, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Harsojo di Bekasi. Apakah umat Islam dapat bersatu? Memulainya dari mana? Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan apakah umat Islam dapat bersatu? Pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang dapat kita maklumi. Menunjukkan kebingungan.
Karena apa? Karena sudah sekian lama umat Islam pecah belah, tidak bersatu. Di negara Arab saja tidak bersatu, apalagi di luar negara Arab. Sebetulnya yang dikatakan umat Islam itu yang bersatu dalam Islam walaupun hanya 10 orang. 10 orang bersatu dalam Islam, dialah umat. 1000 orang, dia umat. Jangan kita lihat yang jumlahnya begitu banyak tidak bersatu. Dan kalau kita bertanya dari mana kita mulai dari berbenah terlebih dahulu, memperbaiki pemahaman kita mengenai Islam. Jangan Islam difahami dengan katakanlah doktrin Syiah atau doktrin Ahlus Sunnah atau Salafi atau Wahabi atau NU atau Muhammadiyah, tidak. Mereka semua hari ini sekalian harus disesuaikan dengan Al-Quran. Kembali kepada keislaman, kepada Allah. Loyalitas untuk Allah, Rasulnya, orang yang beriman, bukan untuk kelompok maupun golongan. Oleh karena itu saya siap untuk meninggalkan golongan apapun, madhab apapun, sekte apapun, kefanatikan apapun, di saat dia bertentangan dengan Al-Quran. Kita hanya akan kembali kepada Al-Quran, berserah diri kepada Allah. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, hati dengan tulus ikhlas, akan mudah kita diskusi, berdialog untuk mencari kebenaran. Tapi kalau kefanatikan akan membutakan kita. Maka sampai saat ini hadiskan yang hidup, lahir tumbuh di kalangan Syiah berfanatik kepada Syiah. Beranggapan seorang di luar Syiah tidak akan selamat. Dari kalangan Salafi juga beranggapan orang di luar mereka tidak akan selamat. Akhirnya mereka gontok-gontokan, tentu sampai di gerbang api neraka. Malaikat atau Zabaniyah atau Jahannam jurumuskan mereka semua ke dalam api neraka. Bukan berjuang untuk menegakkan kebenaran keadilan, menaburkan rahmat, marah bertikai, berselisih di hadapan gerbang api neraka. Wal'iyadzubillah. Hidup kita ini singkat dan pendek. Mari bersama-sama kita mulai memperbaiki pemahaman kita mengenai Islam. Tanggalkan kefanatikan kepada kelompok manapun, gantikan dengan loyalitas kita untuk Allah, Rasulnya, orang yang beriman. Tapi seruan saya ini akan membuat berang orang-orang yang berjuang demi kelompok dan kefanatikan, karena bisa-bisa pendaringan mereka, pengaruh mereka, pengikut mereka akan susut sedikit demi sedikit. Tapi ini hadirin sekalian, hanya 2 persimpangan jalan. Fariqun ilal jannah, sekelompok ke surga, wa fariqun ilal nar. Tidak ada jalan tengah hadirin sekalian. Nah, Islam yang merupakan agama yang menuntut kita untuk menjadi manusia yang baik, yang soleh, beriman, bertakwa, jujur, adil dalam menyikapi orang, dalam menegakkan hukum, bagaikan air walaupun dalamnya berbeda-beda tapi permukaannya sama. Insya Allah ini akan membawa rahmat dan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nih dengan hati yang tulus bisa menyelamatkan saya dari azab api neraka. Jangankan masuk surga, asal bisa selamat dari azab api neraka dalam suasana seperti saat ini sudah luar biasa. Karena fitnah yang bergejolak, berkecamuk luar biasa, membuat orang yang melek jadi buta, membuat orang yang memiliki telinga menjadi tuli, bahkan hatinya sama sekali kehilangan perasaannya. Oleh karena itu nggak heran kalau sampai orang sekarang mabuk dalam menentukan pilihan pemimpin dari berbagai macam kalangan, bahkan di WA saling serang menyerang. Saya bertanya, kemana akal kalian semua? Kok kenapa saling menyerang? Kenapa tidak mempersiapkan calon yang baik, yang adil? Lepaskan kefanatikan. Tapi itulah hadirin sekalian seperti yang dikatakan penyair. Fa in kunta tadri fatilka musibatun wa in kunta la tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu tahu, kamu lakukan perbuatan ini, musibah yang amat besar. Kalau kamu tidak tahu, musibahnya lebih dahsyat lagi. Wal'iyadzubillah. Kalau kita berbicara pada orang hidup, dia akan dengar. Tapi kalau yang kita ajak orang mati berbicara, dia tidak akan dengar apa-apa. Kebanyakan orang pada saat ini amwatun ghairu ahya, mati bukan dalam keadaan hidup, karena akal mereka, hati mereka telah mati. Wal iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.